Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim al-ittiba. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Pertemuan lalu telah kita bahas tentang sifat-sifat orang beriman, ya. Kemudian telah juga kita bahas tentang sifat orang kafir, yaitu pada ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat orang-orang munafikin, ya, yang terdiri atas sekitar 13 ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-9, pada ayat ke-8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi sungguhnya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya, dalam jantung mereka, dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Baik. Jadi di awal surat Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga model manusia. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Allah sebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya sudah kita bahas. Itu sampai pada misalnya ayat ketiga, ya, sampai pada ayat ke-6 atau ayat ke-5, ya. Ayat kedua sampai ayat ke-5. Ya, benar. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang kafir mulai ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Setelah itu Allah menyebutkan jenis orang ketiga, itu orang munafik. Orang munafik ini disebutkan oleh Allah 13 ayat, ya, sampai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20, ya. Ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, kalau kita hitung, ya. Kalau kita hitung berarti ini tentang orang beriman ada 4 ayat. Ini 4 ayat. 2, 3, 4, 5. Orang kafir 2 ayat. Kemudian orang-orang munafik ada sekitar 13 ayat, ya. Allah sebutkan sifat-sifat mereka, ya, sampai 13 ayat, menunjukkan pentingnya kita mengetahui sifat-sifat orang munafik, ya. Ya. Apa sifat-sifat mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala buka firman-Nya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin
Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimumin. Kemudian Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka telah menipu Allah dan juga menipu orang beriman, tapi sungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Illa anfusahum, ya. Anfusahum, ya. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Taib, apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Ya. Munafik atau nifaq. Jadi an-nifaq ini perbuatan. Kalau al-munafik itu pelakunya. Pelaku kemunafikan namanya pelaku nifak namanya al-munafik, ya. An-nifaqu. An-nifaq perbuatannya, pelakunya namanya munafik. Dan munafik atau kemunafikan adalah menampakkan yang berbeda dengan isi hati. Ini asal makna kemunafikan, ya. Kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Menampakkan yang berbeda dengan isi hati. Dan ini ada dua, ya. Kemunafikan atau an-nifaq terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut nifaq al-amali. Ya, ini nifaq amal, nifaq amal. Ini disebut dengan nifaq amal. Amali, atau disebut juga dengan nifaq asghar. Yang kedua disebut dengan nifaq al-i'tiqadi. Nifaq al-i'tiqadi. Atau nifaq akbar. Nifaq i'tiqadi, keyakinan, atau disebut juga dengan nifaq akbar, kemunafikan besar. Nifaq akbar. Apa bedanya antara nifaq amali dengan nifaq i'tiqadi, nifaq akbar? Kalau nifaq amali ini tidak, dia dosa besar tapi tidak kafir. Kalau nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan itu kafir. Dalam hadis yang masyhur tentang ciri-ciri nifaq amali, apa ciri-ciri nifaq amali? Apa saja? Nifaq amali banyak ciri-cirinya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba," ya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji menyelisihi. Kemudian wa idza tumina khana. Idza tumina khana. Diberi kepercayaan, dipercayai, berkhianat. Kemudian ada lagi dalam hadis yang lain, wa idza ahada ghadara. Idza ahada ghadara. Kalau bikin perjanjian, bikin kesepakatan ghadara yaitu berkhianat, membatalkan. Kemudian yang terakhir datang dalam hadis,
yaitu yang terakhir idza khasama fajara. Jika berselisih maka licik atau curang. Ini disebut dengan sifat-sifat nifaq amali. Ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang-orang munafik, nifaq amali, kalau mereka melakukan ini semua dosa besar. Dosa besar dilakukan orang munafik. Orang beriman, apakah orang beriman melakukan sifat-sifat ini? Terkadang orang beriman terkadang melakukan sifat ini. Terkadang orang beriman terkadang dusta, terkadang, tapi bukan ciri khusus mereka. Kalau orang-orang nifaq amali selalu sering dusta. Kalau ngomong selalu dusta, kalau ngomong selalu menyelisihi, kalau dikasih amalan selalu berkhianat, kalau buat perjanjian selalu membatalkan, kalau khosama kalau ada masalah selalu berbuat curang, ya. Orang-orang beriman apakah melakukan ini? Maka mungkin mereka melakukan tapi jarang. Ya namanya orang beriman terkadang melakukan dosa. Adapun orang yang nifaq amali, makanya dia mengatakan idza, kalau, maka, artinya selalu. Adapun nifaq i'tiqadi itu yang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya tidak beriman. Ya, hatinya tidak beriman dengan Islam. Hatinya tidak beriman dengan Islam. Tapi KTP-nya, gampangannya ya, KTP-nya Islam atau zahirnya menampakkan Islam. Oleh karenanya kita harus hati-hati tatkala kita mengatakan seorang munafik, hati-hati. Apa maksud Anda? Kalau Anda mengatakan munafik i'tiqadi, maka ini bahaya. Kalau nifaq i'tiqadi itu kafir, sama dengan kafir, bahkan lebih parah daripada kafir. Oleh karenanya orang munafik lebih parah daripada orang kafir asli. Ya. Orang munafik lebih parah daripada orang kafir asli. Makanya kita lihat di surat Al-Baqarah Allah menyebut orang beriman cuma 4 ayat. Orang kafir 2 ayat. Ketika Allah menyebut orang munafik 13 ayat. Allah jelaskan sifat-sifat mereka karena orang munafik ini selalu ada di setiap masa. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada, apalagi di zaman kita sekarang ya. Jadi hatinya KTP-nya Islam, kalau ngomongnya Islam, saya orang Islam, tapi hatinya benci kepada Islam, hatinya benci kepada Islam. Taib. Inilah berbeda antara nifaq amali, nifaq i'tiqadi. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ada orang kalau ngomong selalu bohong, kita bilang ya itu sifat kemunafikan. Semakin banyak sifatnya, kalau berjanji selalu menyelisih, semakin lagi sifat munafik. Tapi dia belum kafir. Dia hanya nifaq amali, dosa besar. Beda ketika dia sampai benci kepada Islam, benci kepada syariat Nabi Muhammad misalnya, maka disebut dengan munafik nifaq i'tiqadi atau munafik dengan nifaq akbar. Nah, kata Imam Malik rahimahullahu taala, di zaman sekarang ya, di zaman sekarang istilah para ulama, istilah ulama adalah zindiq. Jadi zindik ya. Zindik itu sama dengan munafik. Zindik adalah sama dengan munafik, yaitu orang zindik maksudnya apa? Orang yang benci dengan Islam dan dia menampakkan tapi KTP-nya Islam. Kalau orang munafik zaman dahulu ya mereka sembunyikan. Orang munafik zaman sekarang mereka keluar dari lisan mereka, mereka ngomong benci kepada syariat, benci kepada Islam, benci menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual. Sudah, ini orang zindik. Quran harusnya diganti. Kita katakan kenapa dia zindik? Tidak kita katakan dia munafik karena dia menampakkan kemunafikannya dan tidak punya malu-malu. Disebutnya apa? Zindik. Ya. Tapi KTP-nya Islam. Kita tidak bilang dia kafir khusus. Zindik itu kafir khusus, kafir kemunafikan ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal, yaitu surat ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimumin, mereka sama sekali tidak beriman. Maksudnya orang munafik. Ini orang munafik ini. Orang munafik. Kemudian apa sifat mereka? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan di sini. Kata Allah, mereka tidak menipu kecuali hanya menipu diri mereka sendiri, mereka tidak sadar. Kita bahas di sini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, ya padahal Allah tahu semuanya, percuma. Mereka menipu orang beriman. Mereka menipu orang beriman dengan apa? Menipu orang beriman dengan menampakkan KTP mereka Islam. Dengan berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam, ya. Tapi Allah mengatakan, "Wa ma yakhda'una", sungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kok bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Di sini ada beberapa sisi mereka menipu diri mereka sendiri. Yaitu, dan kata Allah, dan mereka tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar. Tidak sadar bahwasanya mereka ternyata apa yang mereka lakukan dengan berpura-pura jadi orang Islam, ternyata mereka tipu diri mereka sendiri. Artinya apa? Keburukan yang mereka lakukan kembali kepada diri mereka sendiri. Di antaranya bukti bahwasanya mereka menipu diri mereka sendiri, buktinya apa? Yang pertama, ya, kaum muslimin tidak tertipu. Kaum mukminin tidak tertipu. Kenapa tidak tertipu? Karena Allah telah menjelaskan sifat-sifat mereka. Ya, Allah telah menjelaskan sifat-sifat mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Allah sampai turunkan surat Al-Munafiqun menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Jadi orang Islam, meskipun para sahabat mereka sudah saling tahu siapa orang munafik tersebut. Ya, meskipun mereka KTP-nya Islam, tapi para sahabat tidak tertipu karena para sahabat tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik. Tahu dari mana? Tahu dari sifat-sifat mereka. Bagaimanapun mereka pandai menyembunyikan kemunafikan mereka, tapi kelepasan dari kata-kata mereka, kelepasan dari celotehan-celotehan mereka, kelepasan dari sifat-sifat mereka. Kalau salat subuh, salat isya enggak muncul, ya. Jadi sebenarnya kaum mukminin tidak tertipu. Berarti yang tertipu siapa? Mereka sendiri, ya. Mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ya, di antaranya, ya, mereka ketakutan ketahuan. Tapi Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik selalu khawatir kalau sampai turun kepada mereka ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan mereka, apa yang mereka sembunyikan. Jadi mereka takut kalau turun ayat, jangan-jangan kita yang sedang dibahas oleh Allah. Jangan-jangan mereka selalu was-was, ketakutan. Jadi apa yang mereka lakukan hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka berusaha munafik supaya aman, ternyata kenyataannya mereka hanya menipu diri mereka. Mereka yang ketakutan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, idza ja'akal munafiquna qalu, idza ja'akal munafiquna, dan ayatnya jelas, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah yashhadunal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, ketika datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Rasulullah, kemudian mereka berkata, sungguhnya kami beriman. Nasyhadu annaka rasulullah, kami beriman kau adalah seorang rasul. Kenapa sampai orang munafik datang kepada Nabi sampai mengatakan, ya Rasulullah, kami ini beriman kepada engkau? Kenapa? Karena mereka tahu mereka seakan-akan dicurigai. Sampai ada istilah pepatah Arab mengatakan kada sarik an yaqula khudhuni. Hampir-hampir seorang pencuri mengatakan tangkap aku. Dia berusaha sembunyi, tapi perilakunya menunjukkan seakan-akan dia tertuduh sehingga dia harus mengatakan saya tidak
mencuri. Tapi kenapa dia harus mengatakan demikian? Seakan-akan dia bongkar kartu. Nah, orang munafik saking waspada, saking takut ketahuan sampai mereka datang kepada Nabi, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah." Mereka datang orang munafik kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini bersaksi engkau adalah Rasulullah." Kenapa mereka sampai harus datang melaporkan diri mereka beriman? Tidak lain karena mereka khawatir ketahuan. Jadi sebenarnya mereka ketakutan menipu diri mereka sendiri. Kemudian di antaranya kata para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya mereka selalu bersedih. Mereka selalu sedih dengan kemajuan kaum muslimin. Dengan kebaikan-kebaikan yang dialami kaum muslimin. Mereka sesekali senang kalau kaum muslimin dicela atau dicerca, tapi mereka selalu sedih. Dan ini di zaman Nabi SAW orang munafik sedih kepada Islam. Rasulullah menang perang, Rasulullah SAW menguasai kaum musyrikin, dakwah semakin tersebar, mereka semakin menderita, semakin hasad, semakin dongkol karena melihat bagaimana kejayaan Islam. Ini semua di dunia, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ini semua di dunia. Di dunia. Adapun di akhirat lebih parah lagi. Di akhirat ya. Ya. Allah menipu mereka, nanti akan datang dalam banyak ayat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu Allah, justru Allah ya. Justru Allah menipu mereka. Dan ini terjadi banyak. Contohnya tatkala di Sirat, sebelum Sirat manusia dalam kondisi zulmah, sebelum Sirat maka kemudian Allah memberikan cahaya kepada orang-orang beriman. Jadi semua yang non muslim semua sudah kafir, sudah masuk dalam neraka jahanam. Tersisa orang-orang KTP-nya Islam. Yaitu kata para ulama, tersisa hanya orang-orang Islam dan orang munafik karena KTP-nya sama-sama Islam. Lantas Allah berikan mereka cahaya semuanya untuk bisa melewati Sirat, karena melewati Sirat butuh cahaya, kalau enggak masuk dalam neraka jahanam. Orang Islam, orang mukmin dikasih, orang munafik juga dikasih. Ketika mereka gembira, cahaya mereka dikasih untuk melewati jembatan Sirat, tiba-tiba Allah matikan cahaya tersebut. Sementara orang beriman, cahaya mereka semakin bertambah. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Kata orang beriman, wahai Allah, sempurnakanlah kami cahaya kami. Kenapa mereka melihat orang-orang munafik cahaya mereka dipadamkan? Tadinya mereka gembira, ternyata cahaya padam. Itu bentuk Allah mempermainkan mereka pada hari kiamat karena akibat mereka mempermainkan ayat-ayat Allah tatkala di dunia ya, tatkala di dunia. Jadi ini kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ini hal yang sangat mengenaskan bagi mereka. Namanya orang menipu cuma dua kemungkinan. Namanya orang menipu dua kemungkinan. Dia menipu orang lain dan tipuannya berhasil, harusnya demikian. Atau dia menipu orang lain, ternyata tidak berhasil, ya sudah, tapi dia tidak celaka. Ini yang jadi masalah, dia menipu dan tipuannya kembali kepada dirinya sendiri. Dia menipu dan tipuannya kembali kepada diri. Dia tidak menipu orang yang tidak celaka dan juga dia juga tidak selamat. Bukan tidak ada masalah, ternyata dia menipu, tipuannya balik kepada dirinya sendiri. Inilah sifat orang munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Yang jadi masalah mereka tidak sadar sehingga mereka terus tenggelam dalam kemunafikan tersebut. Kata Allah setelahnya, yukhadi'una Allah alladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad. Ayat berikutnya ya. Ayat ke-9 ayat ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Perhatikan sini. Kata Allah,
pada hati mereka penyakit. Ada penyakit di hati mereka. Ada penyakit di hati mereka. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit mereka. Menambah penyakit hati mereka. Baik, kita bicara penyakit hati. Penyakit hati ada dua. Yang pertama disebut dengan asyubhat. Yang kedua disebut dengan syahwat. Syubhat seperti apa? Syubhat seperti kekufuran, kemunafikan, kemudian keraguan, berburuk sangka kepada Allah, ya. Dan syubhat-syubhat lainnya, syubhat-syubhat lainnya. Ini contoh saja. Adapun syahwat, ini semua menyerang hati. Syahwat seperti apa? Seperti suka dengan maksiat, rindu untuk berzina misalnya, ya. Dan lain-lain. Ini namanya syahwat, ingin melampiaskan syahwatnya. Kata Allah, fi qulubihim marad, pada diri mereka ada penyakit-penyakit, syubhat maupun syahwat, terkumpul pada orang munafik. Jadi orang munafik ini ceritanya apa? Orang munafik ini baru muncul di Islam setelah perang Badar. Jadi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW dapati 3 komunitas. Komunitas kaum muslimin, kemudian komunitas orang-orang musyrikin, yaitu suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam. Suku Aus, suku Khazraj penduduk asli kota Madinah, kalau masuk Islam namanya kaum Ansar. Kemudian di antara mereka ada yang belum masuk Islam, musyrikin dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Komunitas yang ketiga adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yaitu suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, sama suku Bani Quraidah. Dan terus berjalan Nabi mendakwahi orang-orang musyrikin, tapi mereka tidak mau beriman. Kemudian setelah terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah, ternyata orang-orang kafir Quraisy kalah, ya, orang-orang musyrikin kalah. Dan akhirnya orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah takut, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena mereka ingin menyelamatkan diri, akhirnya mereka masuk Islam. KTP mereka Islam, tapi hati mereka masih munafik, masih kafir. Sehingga mereka, dalam diri mereka ada keraguan, ada berusaha kepada Allah, kemudian mereka punya syahwat dalam dada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambah penyakit hati mereka. Lalu Allah menambah, kata Allah. Lalu Allah menambah. Baik. Kenapa Allah menambah? Kata para ulama, ya, karena mereka sudah punya penyakit sebelumnya, dan ini dalil bahwasanya, ya, kalau seorang sudah punya penyakit bisa bertambah penyakitnya. Kalau orang sudah melakukan maksiat bisa bertambah kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena disebutkan innal ma'siyah tunadi bi ukhtiha. Sungguhnya maksiat memanggil temannya, memanggil saudari-saudarinya. Sama, kebaikan mendatangkan kebaikan yang lain. Makanya Allah mengatakan bagi orang yang melakukan kemaksiatan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan hati mereka. Seperti ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Mereka sudah penyakit hati, Allah tambah lagi penyakitnya. Jadi maksiat menyebabkan maksiat selanjutnya, dan itu sering terjadi. Seorang melakukan maksiat ini terus terbawa kepada maksiat berikutnya. Semakin parah tanpa mereka sadari. Ya, jadi seakan-akan suatu yang biasa. Padahal kalau mereka langsung ke maksiat yang tingkat atas, mereka tidak berani. Tapi setan menggelincir sedikit demi sedikit. Satu maksiat, terus bawa pada maksiat berikutnya, sampai akhirnya zina biasa. Jadi misalnya pandangan mata tidak dijaga, kemudian berlanjut telepon-teleponan, kemudian berdua-duaan, kemudian seandainya dia dikatakan setan bilang kamu berzina, dia tidak berani. Ini bahaya, zina dosa besar. Tapi cara setan pelan-pelan, satu maksiat mendatangkan maksiat selanjutnya, akhirnya maksiat besar pun dianggap biasa, penyakit semakin bertambah-tambah. Sama seperti ini. Allah mengatakan juga wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami membalikkan hati mereka, mengendalikan dada mereka, ya, dan pandangan mereka
menuju keburukan. Kenapa? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena sebelumnya mereka tidak beriman. Jadi maksiat menyebabkan musibah berikutnya, maksiat yang selanjutnya ya. Seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawallaw minkum yaumal jam'ani innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sungguhnya orang-orang yang lari ketika lari dari medan pertempuran, ya sungguhnya syaitan telah menggelincirkan mereka akibat dosa-dosa mereka sebelumnya. Oleh karenanya hati-hati seorang kalau melakukan dosa segera istighfar. Karena kalau dia tidak istighfar bisa dosa tersebut mengantarkan dia, menggiring dia menuju dosa-dosa berikutnya sehingga hatinya semakin berpenyakit. Seperti ini, fi qulubihim marad, dalam dada mereka ada penyakit, fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit dalam hati mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih akibat kedustaan mereka. Azab yang menyakitkan. Alim maksudnya mu'lim, yaitu pedih. Pedih menyakitkan. Itu menyakitkan. Menyiksa. Akibat dusta mereka, kedustaan mereka. Baik. Allah menyatakan bahwasanya orang munafik diberi azab dengan azab yang pedih. Azab yang pedih maksudnya apa? Azab orang munafik lebih parah daripada azab kafir asli. Azab kafir asli. Kenapa bisa? Karena orang kafir asli mereka tidak bohong. Mereka ngaku mereka adalah kafir. Orang-orang munafik mereka menggabungkan dua penyakit. Maksudnya penyakit nifaq i'tiqadi. Mereka menggabungkan dua penyakit. Mereka dusta dalam hatinya tapi mereka bohong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di karak paling dasar di neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka kafir plus. Kalau orang kafir asli ya cuma kafir, mengaku kafir. Kekal di neraka. Orang munafik lebih parah. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bahkan azab mereka lebih parah daripada azabnya orang kafir asli. Karena mereka selain kafir, mereka juga berdusta. Bima kanu yakdzibun, karena mereka telah berdusta. Baik, di foto kemudian dilanjutkan. Kita bacakan ayat-ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang pedih atas kedustaan mereka. Setelah itu Allah mulai menyebutkan tentang sifat-sifat mereka yang lain. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kata mereka, kami inilah yang telah berbuat perbaikan. Kami yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian ya sebagaimana orang-orang telah beriman. Qalu ya anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh tersebut? Kata Allah, ala innahum humus sufaha, ingatlah justru mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Namun ketika mereka bertemu kembali dengan setan-setan mereka, pembesar-pembesar mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya ngejek orang-orang beriman. Pura-pura beriman, kami ngejek mereka. Kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah Subhanahu wa taala yang memperolok-olok mereka dan biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, tidak, maka perdagangan mereka tidak pernah beruntung. Wa ma hum muhtadun, dan mereka tidak pernah wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Tapi kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, itu pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Perhatikan, jika dikatakan kepada mereka, ya, jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, janganlah melakukan kerusakan, atau jangan merusak, ya. La tufsidu itu jangan merusak. Janganlah merusak di bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami ini hanyalah ya melakukan perbaikan. Bukan kerusakan yang kami lakukan, bahkan kami melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, kata Allah, atau ketahuilah, justru mereka itulah yang merusak, justru mereka itulah perusak, para perusak. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadari. Kita perhatikan di sini, di antara sifat mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan kemunafikan tersebut adalah melakukan perbaikan. Maka ditegur, ada yang tegur mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan, jangan merusak di bumi. Jangan merusak di bumi. Di sini, perhatikan sini, objeknya tidak disebutkan. Merusak apa? Tidak disebutkan. Dan ini dalam kaidah tafsir, jika objek tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman. Itu jangan kalian melakukan kerusakan apapun di atas muka bumi. Rusak dalam masalah melakukan maksiat, melakukan kerusakan akidah, menebarkan syubhat dan yang lainnya, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu, jangan kalian merusak, ya. Objeknya tidak disebutkan berarti memberikan faedah umum. Ini berarti faedah umum. Kerusakan apapun, maknanya adalah kerusakan apapun. Fil ardi, ya, sungguhnya maksiat, ya, kekufuran, kemunafikan adalah kerusakan, ya, kerusakan. Jadi jangan disangka namanya kerusakan hanya kerusakan secara fisik, ya, bahkan dengan adanya maksiat, dengan adanya dusta, dengan adanya kemunafikan itu kerusakan, ya, dianggap kerusakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Mereka ngeyel. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini hanyalah sedang melakukan perbaikan. Kami hanyalah sedang melakukan perbaikan. Bahkan mereka ketika mengatakan innama, yang artinya hanyalah, seakan-akan mereka katakan hanya kami ini yang berbuat baik. Adapun kalian orang-orang beriman tidak berbuat baik. Ya. Seakan-akan mereka berkata, sikap kami inilah yang sesungguhnya perbaikan, bukan kalian. Bukan kalian, wahai orang-orang beriman. Jadi ini orang munafik seperti itu, sudah melakukan kerusakan, dianggap dia yang baik. Justru yang
menyalahkan mereka dianggap tukang menyalahkan, itu yang salah. Dan kalau kita perhatikan dengan orang-orang liberal sekarang cocok banget ya. Mereka bilang ini zina halal, apa namanya, homoseksual halal. Kalau kita bilang nggak boleh begitu, haram. Ente nggak ngerti, ente yang bikin anti persatuan, ente anti NKRI, ente anti macam-macam mereka ungkapkan. Seakan-akan ketika kita menegur mereka, kita ingin merusak, mereka yang melakukan perbaikan. Ya, dengan syariat-syariat yang mereka buat, ya, dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, seakan-akan itulah kebaikan, itulah NKRI, itulah persatuan, itulah subhanallah. Semua agama masuk surga, seakan-akan itu benar, ya. Kalau kita bilang enggak, yang masuk surga cuma orang Islam, orang setiap agama pun punya yang demikian. Namun mereka bilang ente memang tidak tolerans, Anda memang ini tidak menghargai. Jadi seakan-akan apa yang mereka ungkapkan itulah yang merupakan perbaikan, sambil menyindir orang-orang Islam yang sesungguhnya orang Islam itulah yang disebut radikal lah, apalah ya. Padahal mereka melakukan apa? Kerusakan. Ya, innama nahnu muslihun, kata mereka, kami melakukan perbaikan. Ala innahumul mufsidun. Justru mereka yang melakukan kerusakan. Benar. Coba saya boleh katakan kebanyakan orang munafik zaman sekarang orang liberal. Orang kafir jelas, kita berbagai macam di tanah air ada berbagai macam orang kafir. Tapi ada orang-orang KTP Islam tapi dia munafik. Siapa? Orang liberal. Orang liberal mereka munafikun, zindiqun, zanadiqah. Zanadik, orang-orang zindiq. Ya. Mereka coba apa yang mereka melakukan kerusakan. Coba bayangkan misalnya. Bayangkan homoseksual halal, apa enggak rusak negeri? Zina halal, apa enggak rusak suatu negeri ya? Kemudian semua agama benar, mau pindah agama apa terserah ya, ini repot seperti ini ya. Rusak ya, rusak akidah dan rusak moral, akhlak, jadi rusak. Walakin la yash'urun, namun mereka tidak menyadari ya. Saya katakan justru mereka benar. Justru mereka merasa benar. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka berimanlah. Jika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang beriman, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman. Qalu inna anu'minu kama amana sufha. Mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah, mereka lah yang bodoh, yang pandir, tapi mereka tidak tahu, tidak mengetahui. Tapi ini ayat selanjutnya masih membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Mereka didakwahi sama para sahabat, didakwahi oleh kaum muslimin ketika di Madinah. Wa idza qila aminu, ketika dikatakan mereka berimanlah sebagaimana orang yang beriman, lihatlah, kita berimanlah sebagaimana yang lain. Apa jawaban mereka dengan penuh kesombongan? Kata mereka, anu'minu kama amana sufaha. Apa kami beriman seperti orang sebagaimana orang bodoh? Jadi mereka ya menolak dengan sekuat-kuatnya. Bahkan menuduh orang-orang beriman karena kebodohan.
karena kebodohan. Sebaliknya, mereka tidak beriman karena kecerdasan. Saya kalau ingat ini, saya jadi ingat orang-orang liberal ya. Kalau menganggap orang-orang yang ngaji kitab, kemudian belajar hadis, belajar Quran, bodoh. Kita ini yang orang-orang liberal yang pandai, yang tahu hakikat Al-Quran. Ente jangan nafsirkan Al-Quran dengan tekstual, kita harus kontekstual. Jangan eksplisit, ada implisit, macam-macam mereka. Kita punya teori tafsir namanya hermeneutika. Jangan terikat pada teks. Kita melihat dari sumber-sumber, jangan menerima teks dengan seadanya, harus ditimbulkan dengan berbagai pertanyaan agar kita mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi. Intinya homoseksual halal. Kalau kita mau jelaskan ini ayatnya, itu Anda enggak ngerti, Anda enggak ngerti. Kemudian mereka sok-sok mendatangkan perkataan para ahli tafsir padahal mereka bohong. Jadi anehnya seperti ini, mereka menganggap orang-orang yang beriman justru orang-orang yang bodoh. Kita yang munafik inilah orang-orang yang cerdas, karena kecerdasan kita ini membuat kita tidak beriman sebagaimana orang-orang bodoh. Kata mereka, anu'minu kama amanas sufaha, ala innahum safa. Kata Allah, justru mereka itulah adalah orang-orang yang bodoh ya. Justru mereka itulah orang-orang yang bodoh ya. Kenapa? Karena kebodohan itu, kebodohan as-safah, kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kode kebodohan adalah tidak tahu dengan apa yang mendatangkan maslahat untuk dirinya dan melakukan perbuatan yang mengantar kepada keburukan, mengantarkan kepada kemudaratan. Itu namanya orang bodoh ya. Orang bodoh itu dia tidak tahu apa yang baik bagi dia, dan kalau dia melakukan sesuatu mengantarkan kepada keburukan. Mereka inilah orang bodoh, orang munafik. Tapi kata Allah, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui ya. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui. Jadi mereka sudah bodoh sok pintar. Kalau bahasa kita jahlul murakkab, yaitu bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Sudah bodoh tapi tidak tahu kalau bodoh. Inilah di antara sifat-sifat mereka. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-11, ayat 12 dan ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, jika mereka bertemu dengan orang yang beriman, jika bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Kata mereka, kami beriman. Wa idza laqul ladzina idza khalau ila syayatinihim, kalau ketemu dengan
kalau ketemu dengan setan mereka, ketemu dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek. Kami hanya mengejek. Allah yastahzi' bihum, Allah yang mengejek mereka. Allah yang mengejek mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan semakin menjerumuskan mereka dalam kesesatan, dalam kondisi terombang-ambing, kondisi kebingungan. Perhatikan di sini, di antara sifat-sifat mereka, orang munafik itu, kalau bertemu dengan orang beriman, mereka pura-pura beriman. Kami beriman, kami sama, kami beriman sama Al-Quran, sama hadis, kami beriman, ya. Mereka demikian. Tapi wa idza khalau ila syayatin, kalau bertemu dengan setan-setan mereka, siapa setan-setan mereka ini? Kata Ibnu Katsir, setan mereka ini maksudnya apa? Pembesar-pembesar dari kalangan musyrikin, kemudian Yahudi, dan pembesar-pembesar munafikun. Jadi kalau mereka ada pulang, kalau pas ketemu orang Islam, kita orang Islam. Ketemu orang-orang musyrikin, oh kita ini sama-sama dengan kalian. Inna nahnu ma'akum, inna ma'akum, kami bersama kalian. Wahai Yahudi, wahai musyrikin, wahai munafikin. Inna nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek itu orang beriman. Mereka terpedaya, kita ngejek-ngejek aja, main-main aja. Allah bantah mereka, Allah berkata, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengejek mereka. Bahkan di antara ejekan Allah kepada mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah semakin menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Ya'mahun dalam kondisi mereka terombang-ambing, dalam kondisi kebingungan, ya. Kebingungan. Jadi ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, jadi sebenarnya kan perhatikan sini, sebenarnya mereka mengejek orang beriman, bukan sedang mengejek Allah. Tetapi yang balas bukan orang beriman, yang balas langsung, yang langsung mengambil tindakan adalah Allah. Di sini Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengatakan dalam ayat ini Allah yang mengejek mereka. Allah tidak mengatakan orang-orang beriman yang mengejek mereka. Artinya Allah lah yang turut andil, ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina aman. Kata Allah, Allah membela orang beriman. Sehingga kalau Allah yang mengejek mereka, pasti terjadi ejekan tersebut. Ejekan tersebut, bagaimana bentuk ejekan Allah terhadap mereka? Ada dua. Ejekan Allah kepada mereka di dunia. Ejekan Allah kepada mereka di akhirat. Adapun di dunia apa? Ya ini, Allah menjadikan mereka semakin sesat ini di dunia. Allah menjadikan mereka semakin menjerumuskan mereka dalam kesesatan, dalam kondisi mereka kebingungan. Adapun di akhirat banyak, nanti Allah akan siksa mereka di dasar neraka yang paling dasar, yang paling dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempermainkan mereka, dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Insyaallah kita akan sebutkan dalam kesempatan yang lain. Baik, perhatikan sini. Allah yastahzi'u wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Setelah itu Allah berfirman ayat ke-14, atau di sini aja, terlalu di bawah. Allah. Ulaika alladziina
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan membayar petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Tidak bakalan dapat petunjuk. Ya, tidak bakalan. Allah menyamakan perbuatan mereka ini dengan seperti jual beli. Orang namanya jual beli apa? Kita mengeluarkan sesuatu dapat barang. Ya. Paling tidak kita mengeluarkan sesuatu dapat barang yang baik. Sebaliknya mereka sudah punya gambarannya, sudah punya emas, malah buat beli pasir. Sudah punya petunjuk, mereka belikan kesesatan. Petunjuk mereka buang untuk membeli barang kesesatan. Jadi seakan-akan kesesatan adalah barang yang mereka beli, petunjuk adalah harga yang mereka bayarkan. Maka Allah mengatakan, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli petunjuk dengan mereka membeli kesesatan dengan membayarkan petunjuk. Fama rabihat tijaratu, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak dapat petunjuk. Gimana mendapat petunjuk? Petunjuk yang mereka jual. Mereka jadikan bayar untuk membeli kesesatan. Inilah sifat-sifat orang munafik yang bisa kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih ada sifat-sifat mereka yang perlu kita ketahui, ya, karena sebagian orang munafik zaman sekarang sifat-sifatnya persis seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus waspada ketika Allah berbicara tentang orang munafik. Kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadalah. Kenapa dikatakan musuh sesungguhnya? Karena KTP mereka Islam dan mereka menyerang Islam dari dalam, ya. Namun bagaimanapun mereka menyembunyikan kekufuran mereka akan terlepas dari lisan-lisan mereka, dari tulisan-tulisan mereka, dari komentar-komentar mereka. Ya, kalau di zaman Nabi sudah ada orang munafik, apalagi zaman sekarang. Sementara zaman semakin buruk, semakin banyak orang munafik. Cuma bedanya orang munafik di zaman dahulu mereka sembunyi-sembunyi, orang munafik di zaman sekarang terang-terangan, makanya disebut dengan zindiq oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian para ibu-ibu dari Majelis Ta'lim At-Tiba. Tapi demikian saja kajian kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya kembali. Sabar kita dalam membaca ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah itulah pelipur lara, ya, menghilangkan kesedihan hati kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca firman-Nya, surat yang Allah turunkan, ya, kirimkan buat kita melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW. Harus kita mulai belajar sedikit demi sedikit dalam rangka memperbaiki diri kita. Daripada kita sibuk hal yang tidak bermanfaat. Namanya nuntut ilmu harus bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.